Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada summa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dari kelompok 1 dengan judul makalah dakwah sirriyah dan jahriyah untuk mempresentasikan materi tentang dakwah dan sisanya akan dibawakan oleh teman-teman saya dalam video mereka. Bismillah. 1. Pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata di dalam bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watan yang memiliki kesamaan makna dengan kata an-nida yang berarti menyeru atau memanggil. Adapun dakwah secara istilah menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut. Pertama, dakwah menurut Ibnu Taimiyah adalah seruan untuk beriman kepada Allah dan kepada ajaran yang dibawa para utusannya, membenarkan berita yang mereka sampaikan dan mentaati perintahnya. Kedua, dakwah menurut Syekh Ali Mahfuz adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah, menyeru mereka kepada kebiasaan baik dan melarang mereka kepada kebiasaan buruk supaya beruntung di dunia dan di akhirat. Ketiga, dakwah menurut Hamzah Yakub adalah mengajak manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dari beberapa definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa dakwah adalah upaya untuk mengajak manusia dengan penuh hikmah ke jalan Allah dengan cara mengikuti ajaran Rasul-Nya. Yang kedua, materi dakwah. Materi dakwah adalah isi dari dakwah itu sendiri, yaitu ajaran Islam yang agung, yang wajib disampaikan kepada umat manusia dan mengajak mereka untuk menerima dan mengikutinya. Materi dakwah meliputi 3 hal. Yang pertama, tauhid yang merupakan intisari dari semua dakwah para nabi dan rasul dan juga merupakan kunci surga. Kemudian yang kedua, hukum syar'i, yaitu sistem yang Allah berikan sebagai satu-satunya pedoman hidup yang benar yang mampu memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, akhlak dan moralitas yang merupakan pendidikan jiwa agar jiwa seseorang dapat bersih dari sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. 3 tahun dakwah sirriyah dan 10 tahun dan 20 tahun dakwah jahriyah. Dan dakwah pertama yang Rasulullah serukan kepada manusia adalah dakwah tauhid, sebagaimana bisa kita lihat pada makna dari ayat-ayat Makkiyah, yang mana dakwah tauhid juga merupakan intisari dari dakwah semua para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dakwah sirriyah adalah dakwah yang menyerukan manusia kepada tauhid. Baru kemudian Rasulullah mendakwahkan tentang hukum-hukum syar'i dan juga akhlakiyah. Kemudian di sini ada hikmah di balik dakwah sirriyah. Hikmah di balik dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu yang pertama, supaya masyarakat Mekah tidak menjadi kaget jika dakwah langsung secara terang-terangan, karena umumnya manusia akan kaget karena biasa mereka menyembah banyak Tuhan. Kemudian Rasulullah datang dengan menyerukan tauhid, mengesahkan satu Tuhan saja, maka tentu saja masyarakat akan menolak secara mentah-mentah. Kemudian yang kedua, supaya barisan dakwah mendapatkan kader-kader yang siap membela dakwah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya melakukan dakwah secara terang-terangan. Kemudian hikmah yang ketiga, berdakwah itu harus dengan kesabaran dan tidak tergesa-gesa dalam memetik hasil. Yang keempat, peranan penting seorang wanita, yakni Ibunda Khadijah, dalam mendukung dakwah. Yang keenam, metode yang dilakukan pada saat dakwah sirriyah, yaitu dengan pertemuan, dengan ziarah dan kunjungan, serta membangun komunikasi secara pribadi dalam menjelaskan kebenaran. Kemudian hikmah yang ketujuh adalah dakwah itu seperti pohon, dimulai dari skala yang kecil hingga besar, kemudian mengakar dengan kuat.
Kemudian di sini ada hikmah dari dakwah jahriyah. Yang pertama, perlunya menampakkan kebenaran sebagaimana orang-orang yang batil juga menampakkan kebatilannya dengan tujuan mendapatkan banyak pengikut. Maka kebenaran pun harus menampakkan jati dirinya. Hikmah yang kedua adalah pentingnya mendakwahi kaum kerabat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dakwah jahriyah itu dimulai ketika Allah menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabat yang terdekat. Jadi seyogianya bagi para duat adalah sebelum mereka mendakwahi orang lain, hendaknya mereka mendakwahi kaum kerabatnya terlebih dahulu. Kemudian hikmah yang ketiga adalah hubungan kekeluargaan dapat bermanfaat jika dibangun di atas landasan keimanan. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Lahab yang memiliki kedekatan dalam kekerabatan yang sangat dekat. Namun hal itu tidak bermanfaat sama sekali bagi Abu Lahab karena ia tidak mau beriman. Kemudian hikmah yang keempat adalah tulusnya persahabatan. Pepatah Arab pernah mengatakan mawaddatus shadiqi tadharu waqtad dayyiq, yang artinya ketulusan seorang teman akan tampak di waktu yang sempit. Dan dari dakwah inilah, jahriyah maupun sirriyah, kita dapat memahami bahwa betapa tulusnya persahabatan antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Kemudian hikmah yang kelima adalah keutamaan sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian yang keenam, kebenaran akan selalu memiliki lawan, yang mana pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya akan disampaikan oleh teman-teman. Wa khairan nashkurukum ala husni ihtimami wal istima' wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.